selamat hari Minggu teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Hati kita melimpah dengan syukur, kasih dan kebaikan Tuhan terus kita alami, nyata memberkati kehidupan orang percaya kepadanya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk sama. Mari kita berdiri untuk menyanyikan pujian pembukaan KJ10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang Agung.
Bersyukur hari ini adalah anugerah Tuhan, karena hidup kita hanyalah kasih karunia. Kalau bukan Tuhan, tidak ada satu manusia, satu kuasa apapun yang bisa menambah hasta jalan hidup kita. Sekalipun satu hari saja, 1 menit, 1 detik sekalipun, tidak ada yang bisa menambahinya. Oleh sebab itu sangat kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik layan Pelkat Taruna GPIB Immanuel Cimahi yang diberkati Tuhan dan setiap orang yang Tuhan Yesus kasihi. Kita siap untuk menerima kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Allah di saat ini. Mari kita membuka firman Allah yang terdapat dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13. Kita baca secara bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bacaan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13 melalui Sabda Bina Taruna GPIB memberi judul Menegur dengan Kasih. Nah, melihat apa yang dilakukan dan yang sedang viral di akhir-akhir ini di dunia maya, di dunia media sosial, seorang YouTuber, Ferdinand Palaka, dia membagi-bagi sembako, namun isinya sampah. Dan satu ketika seorang temannya berkata bahwa kami melakukan ini itu karena kami mau memberi pelajaran, mau menegur orang-orang yang menurut mereka tidak mentaati aturan pemerintah yang masih ada di jalan-jalan. Nah, apapun alasan sang YouTuber, tetap apa yang dia lakukan itu salah. Tidak patut dipuji. Dan pada akhirnya, sang YouTuber itu mengalami hukuman pidana. Nah, adik-adik terkasih, Jemaat Korintus adalah buah pelayanan seorang Rasul Paulus. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini ditulis setelah Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Kloe. Nah, kabar buruk yang diterima dari orang-orang Kloe ini mengatakan bahwa
jemaat Korintus itu hidup dalam berbagai-bagai dosa. Dosa perselisihan, perpecahan, kesombongan, persinahan, dan dosa-dosa yang lain. Nah, sebelum sampai pada perikop yang kita baca tadi, pasal 3, Paulus membahas tentang perselisihan. Perselisihan jemaat Korintus dengan Paulus yang berujung pada perpecahan, itu disebabkan karena fanatisme yang berlebihan dari umat kepada hamba Tuhan yang melanjutkan pelayanan Paulus di Korintus. Pasal 4 ayat 1-5, Paulus menjelaskan bagaimana jemaat Korintus seharusnya memandang para rasul sebagai para pelayan Tuhan yang tidak boleh dihakimi kecuali oleh Tuhan sendiri. Adik-adik yang diberkati Tuhan, perikop yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana jemaat di Korintus merasa diri orang-orang yang punya status sosial yang kuat, warga negara yang terhormat, sementara Paulus hanyalah seorang yang dinilai bodoh, yang lemah, bahkan orang yang sudah menjalani pidana dan akan dihukum mati. Nah, sekalipun apa yang dibuat oleh Paulus, karena kebenaran dia dipenjara, dia dihukum, namun orang-orang Korintus tidak melihat bahwa Paulus inilah yang pada mula-mula mendirikan jemaat di Korintus, sehingga jemaat di Korintus boleh bertumbuh. Namun memang sayangnya ketika Paulus meninggalkan kota Korintus, jemaat di Korintus, persekutuan di Korintus ini memang masih sangat mudah. Jemaat Korintus berpikir mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terhormat, dibanding dengan seorang Paulus yang hanyalah orang lemah, bodoh, dan mereka sangat menolak, bahkan mempermalukan citra diri seorang Rasul Paulus. Nah, melalui surat, akhirnya Paulus menegur jemaat Korintus. Bagaimana cara Paulus menegur jemaat di Korintus? Cara Paulus menegur jemaat di Korintus adalah satu. Paulus dalam setiap pengajarannya, dia menghidupi apa yang dia ajarkan kepada jemaat. Dan dia menjadikan yang dia hidupi itu adalah sebagai satu teladan. Jadi, hal yang pertama yang Paulus lakukan, bagaimana dia menegur orang-orang di kota Korintus, jemaat di Korintus, adalah dia mempraktekkan, menghidupi pengajaran yang dia berikan kepada jemaat di Korintus. Kehidupan seorang rasul adalah kehidupan yang rendah, kehidupan yang sederhana, tidak memegahkan diri, dan sering mengalami berbagai-bagai tekanan hidup. Mari kita baca ayat 11 dan ayat 13. Namun sebelumnya, pada ayat yang ke-10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif. Dalam Kristus kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Inilah pengajaran yang dihidupi dan dijadikan sebagai satu teladan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang menghidupi pengajarannya sebagai Rasul Allah. Paulus bukan sekedar hamba Tuhan yang pandai mengajar, tetapi juga hebat dalam memberi teladan. Sehingga di ayat 16 kita baca, di ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, turutilah teladanku. Paulus benar-benar memberikan teladan. Jadi, apa yang dia ajarkan itu pun adalah yang dia hidupi. Nah, adik-adik, mari kita sebagai orang-orang percaya, apalagi di usia-usia remaja, di mana anak-anak taruna banyak sekali mendapat pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan, dari teman-teman sebayanya. Misalnya, pada waktu jam sekolah,
ada beberapa teman yang suka membolos ataupun yang malas mengerjakan tugas-tugas di rumah. Dan sekarang sistem online, anak-anak semua belajar di rumah. Ada beberapa anak yang tidak merasa bertanggung jawab untuk dia melakukan tugasnya sebagai seorang murid, sekalipun cara belajar dengan sistem online. Namun itu pun akan tetap dipantau oleh guru. Nah, bagaimana anak ini bisa menegur temannya yang tidak membuat tugas, sementara dirinya sendiri tidak melakukan tanggung jawabnya dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, jadi kalau kita mau memberi teguran, baiknya kita pastikan bahwa kita pun sudah menghidupi apa yang akan kita ajarkan, yang akan kita teladani kepada orang yang akan kita tegur. Keteladanan Paulus kepada jemaat Korintus, bahkan semua jemaat yang dikasihi oleh Paulus, dia berikan bukan semata-mata untuk dia mempermalukan jemaat Korintus, namun karena dia mau melakukan itu, teguran itu sebagai bentuk kasihnya kepada jemaat yang dia bangun. Nah, kita bisa melihat pada ayat yang ke-14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, ini cara yang kedua, Paulus menegur jemaat Korintus adalah menegur sebagaimana seorang bapa kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, ketika kita sudah melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan hati orang tua, tidak mungkin orang tua membiarkan itu. Ketika orang tua sudah melihat sang anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, orang tua yang baik, orang tua yang bijak, orang tua yang mengasihi anaknya, pasti akan menegur anaknya supaya tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa lagi. Tetapi anak itu boleh belajar dari pengalaman yang salah itu untuk dia boleh memiliki kehidupan yang benar. Artinya orang tua meluruskan kembali kehidupan anak tersebut. Nah, demikian pun seorang Paulus ketika dia menegur jemaat Korintus, bukan semata dia mau mempermalukan jemaat Korintus. Tidak. Nah, karena dia memiliki hati seorang bapa. Sekalipun Paulus bukanlah rasul yang menikah. Rasul Paulus adalah single. Dia tidak pernah memiliki status pernikahan. Bahkan dia tidak pernah memiliki anak. Namun dia bisa memperlakukan jemaat seperti dia menegur kepada seorang anak. Hal ketiga yang dipakai oleh Paulus, cara untuk menegur jemaat di Korintus adalah menegur dengan wibawa, dengan kuasa Allah, yaitu dengan firman Tuhan. Mari kita baca di ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Nah, ayat yang ke-7 ini, Paulus mau membuka pikiran jemaat Korintus bahwa seluruh hidup yang diterima mereka semata diterima dari Tuhan. Dan itulah anugerah. Paulus ingin mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah milik Allah. Nah, bila segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, maka kesombongan merupakan penyangkalan terhadap anugerah Allah. Nah, jika semua adalah anugerah, maka sikap sombong jelas menjadi sikap yang harus kita hindari. Paulus benar-benar menegur jemaat Korintus yang terlalu tinggi menilai diri mereka, padahal mereka tidak ada apa-apanya. Paulus mengingatkan bahwa tangan Tuhan yang telah membuat mereka berbeda dari orang-orang lain. Paulus sangat tegas mengingatkan jemaat Korintus bahwa keselamatan dan pertumbuhan rohani yang mereka terima itu adalah pemberian. Itu adalah anugerah Allah. Sehingga mereka berhutang pada Allah yang menyelamatkan itu. Mereka berhutang pada Allah yang memilih dan membuka rahasia-rahasia kebenaran bagi jemaat Korintus. Mereka berhutang kepada Allah yang memberikan karunia-karunia rohani bagi mereka. Karena segala sesuatu berasal dari Allah, tidak seharusnya mereka dan kita pun menyombongkan diri.
Adik terkasih, setiap kita, baik adik-adik dan saya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia, terlebih orang-orang yang sudah mengalami karunia keselamatan itu, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, dengan karunia-karunia rohani. Nah, karunia-karunia itu adalah untuk membangun orang lain, membangun jemaat, bukan hanya semata membangun diri kita. Dan karunia-karunia rohani itu tidak menjamin keintiman kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik ingat bahwa kelebihan-kelebihan karunia yang kita punya, baik secara akademik maupun keterampilan, itu berbeda satu dengan yang lain. Ketika orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki, atau sebaliknya kita memiliki apa yang orang lain tidak miliki, itulah Tuhan yang sangat unik, memberikan kepada satu kepada yang lain berbeda untuk saling memperlengkapi, bukan untuk saling menyombongkan diri atau untuk kita menjatuhkan yang lain. Tidak seperti itu. Mari kita belajar untuk boleh kita menemukan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita pakai itu sebagai bentuk syukur karena Tuhan sudah mengaruniakan karunia bagi kita untuk kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, jelas bahwa di ayat 7 ini yang kita baca tadi merupakan konsep anugerah, bahwa anugerah itu membawa pada ucapan syukur kepada Allah yang mengaruniakan karunia-karunia bagi kita. Sedangkan konsep pencapaian diri menghantar pada kesombongan. Anugerah memampukan kita melihat kesamaan antara kita dan orang lain, yaitu sama-sama orang yang tidak layak tetapi dipercaya oleh Tuhan. Di sisi lain, konsep pencapaian diri membuat kita menghakimi orang lain. Konsep anugerah membuat kita melihat diri kita sebagaimana adanya, tetapi konsep pencapaian diri membuat kita menilai diri terlalu tinggi. Nah, konsep anugerah membantu kita menerima apapun keadaan kita. Sedangkan konsep pencapaian diri mendorong kita menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Intinya, seberapa jauh kita memahami hidup kita sebagai sebuah anugerah, sejauh itu pula konsep tersebut akan mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup kita. Nah, adik-adik terkasih, ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama, bahwa cara-cara ketika kita mengasihi orang lain dan kita mau menegur orang itu untuk tidak melakukan kesalahan terus-menerus, kita patut meneladani apa yang Paulus sudah lakukan, yaitu pertama, pengajaran kita itu harus kita pastikan kita menghidupinya dan menjadikan teladan bagi orang lain dan bagi diri kita. Kemudian kedua, kita menegur dengan kasih, menegur seperti seorang bapak, seorang tua terhadap anak-anaknya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau sesama kita? Nah, segala sesuatu yang didasari dengan kasih itu pasti akan bisa diterima dan akan mengakibatkan satu yang baik pula. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah menegur dengan firman Allah. Nah, Paulus melakukan ini karena Paulus benar-benar menghidupi firman Allah. Dan dia menyadari bahwa kehidupan yang dia miliki itu adalah anugerah. Ini firman Tuhan, biarlah kita semua diberkati oleh pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kumpulkan
Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan tangan kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus menjalankan hidup kami bisa beraktivitas Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan tadi Tuhan, kiranya firman-Mu tidak hanya dapat kami mengerti dan pahami, tapi dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami, hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Engkau mau menjaga melindungi kedua orang tua kami, Engkau mau memberikan mereka kesehatan yang terbaik, umur yang panjang Tuhan. Engkau mau memberkati juga setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Engkau mau memberikan mereka kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk permasalahan yang sedang negeri kami hadapi Tuhan, COVID-19 Tuhan. Engkau mau berkati Tuhan agar virus COVID-19 dapat cepat terselesaikan, pemerintah kami dapat dengan cepat menyelesaikan setiap masalah COVID-19 ini Tuhan. Engkau mau berbelas kasihan kepada kami Tuhan, agar Tuhan COVID-19 ini dapat terselesaikan sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, cabut kemarahan Tuhan kepada kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini Tuhan mempunyai peran besar Tuhan dalam menghadapi COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan yang terbaik selalu. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka melayani setiap pasien yang ada Tuhan di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas yang kami lakukan walaupun kami hanya di rumah Tuhan, baik kami lakukan sekolah via online Tuhan, Engkau mau berkati, Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam kami mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami melalui sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Melanjutkan doa yang sudah dinaikkan oleh seorang anak layan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, serta kami memohon Tuhan berkenan mendengar dan menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Kami pun berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Cimahi dalam seluruh tanggung jawab dan penata layanan. Tuhan menolong mulai dari pemimpin umat, kepala ketua majelis jemaat, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latupeirisa yang sekarang ini masih dalam perawatan. Tuhan menolong supaya hamba-Mu mengalami pemulihan total. Kami bersyukur dan kami meyakini kuasa Tuhan yang sudah menyertai dan akan terus menyertai hamba-Mu, yang akan memberi kekuatan, kemampuan, baik fisik, mental, terlebih spiritual, sehingga hamba-Mu semakin terus dipulihkan dan mengalami kasih setia Tuhan yang besar itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk seluruh kehidupan pelayanan di Immanuel Cimahi. Tuhan menolong seluruh presbiter dan unit misioner, serta setiap umat Tuhan, supaya kami mengalami kesatuan hati, mengalami penundukan diri satu dengan yang lain, dan memiliki perasaan Kristus, sehingga kami dimampukan mewujud nyatakan kasih yang Tuhan kehendaki untuk kami nyatakan dan hidupi dalam setiap tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah izinkan dan akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati kehidupan kakak-kakak pengurus dan kakak layan Pelkat Taruna GPIB Immanuel Cimahi dalam setiap gumul juang dan harapan-harapan kami semua. Tuhan memberi jalan keluar dan Tuhan berkenan memuaskan dengan semua kebaikan-kebaikan surgawi. Terpuji nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah kita menjadi pelaku firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus
akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Berakhir sudah ibadah kita saat ini, namun ibadah aktualisasi kita akan tetap berlanjut. Mari adik-adik, kita tetap stay safe, stay home, dan stay healthy. Tetap pakai masker dan rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.